Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita kembali eh, melanjutkan materi kita, yaitu materi tentang limit fungsi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang limit fungsi. Sekarang kita masuk juga masih tentang limit fungsi, tapi limit fungsinya yaitu tentang limit tak hingga ya. Jadi kita masuk pada limit tak hingga sekarang. Nah, limit tak hingga ini untuk menyelesaikannya kita dapat menggunakan dua cara yang umum yang digunakan ya, yaitu bentuk tak tentu atau tak hingganya itu adalah pembagiannya atau tak hingga per tak hingga. Kemudian nanti yang kedua tetap bentuk tak tentu tapi operasionalnya adalah tak hingga dikurang tak hingga. Kalau ini kan tak hingga per tak hingga. Yang kedua nanti bentuknya tak tentu juga atau tak hingga juga, tapi tidak pembagian, tapi menjadi pengurangan. Nah, untuk hari ini kita fokus dulu pada bentuk tak tentu atau tak hingga dengan tak hingga per tak hingga ya, atau pembagian ya. Nah, untuk bentuk tak tentu pembagian ini kita memiliki tiga rumus ya. Tiga rumus itu adalah limit itu nilainya 0 jika pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya ya. Kemudian yang kedua itu hasilnya limit itu sama dengan A per P jika pembilangnya itu sama dengan penyebutnya. Dan yang ketiga, limit itu menghasilkan tak hingga jika pembilangnya itu lebih dari penyebutnya. Jadi nanti kalian bisa lihat, ibu berikan nanti rumusnya ini, nanti kalian bisa lihat ya. Nah, ibu langsung menjelaskan saja contoh soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini adalah tentukan limit dari limit x mendekati tak hingga 4x ditambah 1 per x kuadrat dikurang 2 ya. Nah, jadi soalnya sudah bentuk kemarin kan x mendekati angka ya. Jadi kalau ibu tulis di sini limit, karena ini limit tak hingga maka x mendekati tak hingga, bentuk tak hingga seperti ini ya. Kemudian soalnya adalah 4x ditambah 1 per x kuadrat dikurang 2. Jadi ingat x-nya itu mendekati tak hingga ya. Nah, langsung saja pada saat kita mengerjakan limit tak hingga yang harus diperhatikan adalah koefisien x. Itu koefisien x, jadi yang mengandung x itu lihat pangkat yang tertingginya di pembilang maupun penyebut ya. Nah, kalau kalian lihat di sini pembilang ini x-nya di atas ini memiliki pangkat 1 sehingga tidak perlu ditulis di satu ya, jadi x saja. Kemudian yang di bawah penyebutnya x-nya itu mengandung pangkat 2. Jadi kalau dilihat dari soal ini, maka pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Sehingga kita langsung mengerjakannya, kita tulis lagi semua elemen yang ada di soal itu 4x pernya adalah menggunakan pangkat yang tertinggi. Jadi semuanya kita tulis x pangkat 2 pembaginya. Jadi kita tulis dulu 4x. Satu-satu mengerjakannya 4x, kita tulis di sini 4x, kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Kemudian tambah lagi 1, kita tulis 1 per sama harus x pangkat 2. Jadi semua kita bagi dengan x pangkat 2. Itu tadi yang di pembilang. Sekarang per penyebutnya lagi, sekarang ini x kuadrat juga dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 2 juga dibagi dengan x pangkat 2. Jadi semua 4x kemudian 1 kemudian x kuadrat dan juga 2 itu semua kita bagi dengan x pangkat 2. Jadi dalam soal itu kalian harus fokus pada pangkat yang tertinggi sebagai pembaginya ya. Nah, kalau sudah kita langsung operasikan. Ini karena x-nya pangkat 1, di sini x-nya pangkat 2, x kita sederhanakan x dengan x jadi sisa angka 4 di sini. 4 per. Di sini x-nya 1, di sini x-nya 2, berarti masih ada x lagi 1 karena ini 1 dikurang 2. Jika ini kan untuk bentuk pangkat, jika basisnya sama maka pangkatnya itu jika operasinya pembagi maka pangkatnya dikurang, berarti 1 dikurang 2 masih ada 1, maka kita tulis x-nya saja karena 1 ya. Kemudian ditambah, ini 1 tidak mengandung x, berarti kita harus tetap menulis 1 karena tidak ada x-nya. Kalau ini kan ada x-nya,
Nah, kita coret X-nya, ternyata masih ada sisa 1. Kalau ini X-nya tidak dicoret, berarti tetap ditulis X2, karena tidak ada X di atas ini, ya. Per X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. X dibagi X sama dengan 1, ya. Yang dikurang, ini juga sama dengan yang ini. Karena tidak mengandung X, berarti kita tulis aja lagi kembali 2 per X pangkat 2. Nah, kalau sudah semua yang mengandung X, ini mengandung X, ini mengandung X, ini mengandung X, semua yang mengandung X, kita masukkan ke dalam limit X mendekati tak hingga. Jadi kita ganti semua yang ada X-nya ini dengan tak hingga. Sehingga Ibu tulis begini, 4, tulis lagi 4 per X kita ganti dengan tak hingga. Tulis 4 per tak hingga, ditambah 1 kita tulis per. Semua yang ada X-nya itu kita ganti dengan tak hingga. Per 1 tidak ada X-nya, berarti harus kita tulis lagi 1. Nah, dikurang 2 per X kuadrat jadi tak hingga, ya. Nah, sekarang semua yang mengandung tak hingga itu berubah menjadi 0. 4 per tak hingga itu berarti 0. Jadi semua yang tak hingga itu berarti dia 0. Ditambah, ini juga ada tak hingganya, berarti 0. Per 1 ini tidak ada tak hingganya, sehingga harus kita tulis kembali 1. Tidak boleh dijadikan 0. Kenapa? Karena dia ada 1 tanpa X, tanpa tak hingga. Jadi harus ditulis lagi 1 kembali. Kemudian dikurang. Ada tak hingganya, berarti dia 0. Sehingga hasilnya adalah 0 ditambah 0, 0. Per 1 dikurang 0 adalah 1. 0 per 1 itu sama dengan 0. Karena 0 dikali 1 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kalian bisa melihat, ini kita umpamakan pembilang itu sebagai M. Kemudian per, ini M, penyebut sebagai M. Maka ini sesuai dengan rumus yang tadi diberikan. Katanya jika N lebih kecil daripada M, maka hasilnya sama dengan 0. Kenapa N lebih kecil daripada M? Karena N di sini memiliki pangkat 1. Jadi kan tadi Ibu mengatakan untuk limit tak hingga itu yang fokus kita lihat adalah pangkatnya, pangkat tertingginya. Di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. Sehingga N, jadi N itu N lebih kecil dari M. Kenapa? Karena N pangkatnya 1, M pangkatnya 2. Jadi 1 lebih kecil daripada 2. Karena memenuhi syarat N lebih kecil daripada M, maka hasil limitnya pasti 0. Ini ya. Limitnya menghasilkan 0 jika dan hanya jika N kurang dari M. Yang di atas itu N, yang di bawah itu M. N-nya lebih kecil daripada M, sehingga hasilnya 0. Gitu ya. Nah, yang tadi Ibu jabarkan itu adalah langkah sebenarnya mencari limit tak hingga. Tapi kalau mau dilihat langsung mudahnya seperti ini. Hanya lihat saja pangkatnya, N-nya berapa, M-nya berapa, maka langsung dapat hasilnya, ya. Itu menentukan bahwa hasil limit tak hingga dengan N lebih kecil daripada M itu pasti hasilnya 0, seperti ini. Hasilnya 0, ya. Oke, itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah limit tak hingga, limit X mendekati tak hingga dengan 4X dikurang 1 per 2X dikurang 1 ditambah 1. Ya. Sebentar. Oke. Jadi 4X dikurang 1 per 2X ditambah 1. Nah, seperti tadi kita lihat di sini pangkat tertingginya 1, yaitu X saja. Berarti semuanya kita bagi dengan X saja, ya. Kemudian dikurang 1 dibagi dengan X saja per 2X. 2X kita tulis per X juga. Dan ditambah, tulis ditambah 1 per X juga. Jadi kan pangkat tertingginya adalah X. Nih X ya. Jadi kita bagi dia dengan X. Nah, kalau sudah X-nya kita coret sisa 4. Kemudian dikurang, ini tetap karena tidak mengandung X, berarti 1 per X per 2X kita coret, ya kan, berarti sisa 2 ditambah 1 per X berarti tetap 1 per
X. Hasilnya sama dengan, terus lagi kembali 4 dikurang 1 per X nya kita ganti sekarang. Substitusi nilai X nya itu tak hingga, berarti 1 per tak hingga, per 2 tetap karena tidak ada X nya ya, ditambah 1 per X, itu 1 per tak hingga. Nah dari sini tadi kita sudah lihat bahwasanya, kita terus lagi kembali 4 dikurang 1 per tak hingga berarti dia 0 per 2 ditambah 1 per tak hingga juga 0 ya. 4 dikurang 0 adalah 4 per 2 ditambah 0 adalah 2. 4 per 2 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Kita lihat kembali di sini soalnya dengan rumusnya. Katanya hasil limit itu jika limit tak tentu A per P, maka N sama dengan M. Nah, kalian lihat di sini. Ini N-nya. Ini N-nya itu X. Kemudian M-nya juga X. Berarti dia memiliki pangkat yang sama, berarti N sama dengan M. Sehingga jika N sama dengan M, maka kalian hanya melihat angka yang ada di depan koefisien X. Berarti yang lainnya kita abaikan. Kita hanya melihat angka yang ada di depan X, yaitu 4 per 2. Sehingga yang lainnya sudah tidak kita lihat, langsung melihat N per M-nya 4 per 2 itu sama dengan 2, maka hasilnya 2. Jadi tanpa menggunakan ini pun ya, langkah-langkah sesuai pengerjaan tak hingga, itu hasilnya juga sama 2. Hanya melihat jika limitnya jika pangkat N sama dengan M, maka hasilnya adalah A per P ya, atau melihat angka yang ada koefisien tertingginya saja. Jadi yang tidak ada koefisien tertingginya itu tidak kita gunakan. Ini karena koefisien tertingginya ada di 4 dan 2, maka kita langsung bagi 4 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2 ya. Jadi bisa langsung pakai cara ini saja, bisa juga langsung menggunakan cara yang seperti ini, penjabaran. Ini cara menjabarkan, ini cara singkat atau praktisnya, hanya melihat pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebutnya. Jika N sama dengan M, maka hasilnya adalah angka yang ada di koefisien X tertinggi dibagi, gitu saja ya. Nah itu. Nah sekarang yang terakhir itu tentang limit tak hingga jika N-nya lebih besar dari M. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu soalnya adalah limit X mendekati tak hingga dengan 4X pangkat 3 dikurang 5X per 3X pangkat 2 dikurang 7. Nah, kalau kita melihat dari soal yang ini, dari rumus yang ada, ini bisa langsung saja ya. Ini kita lihat N-nya itu pangkat tertingginya berapa? 3. Kemudian M-nya, ini M ya, pangkat tertinggi. Ini kalian fokus pada pangkat tertinggi. N-nya pangkat tertinggi 3. M-nya pangkat tertingginya ini nih, ini ya. Ini kan pangkat tertinggi nih, lihat pangkatnya. Ini 3, maka di sini ditulis 3. N-nya N sama dengan 3 pangkatnya. Kemudian M itu kan penyebut. M pangkat tertingginya itu adalah 2. Sehingga sesuai dengan rumus, jika N, ini kan rumusnya, jika N lebih dari M, maka hasilnya tak hingga. Nah, langsung saja, berarti hasilnya adalah tak hingga. Kalau mau dijabarkan ya sama seperti tadi, jadi hasilnya adalah tak hingga ya. Itu saja. Jadi ini cara mudahnya. Kalau mau dijabarkan boleh dijabarkan seperti yang ibu kerjakan tadi. Jadi semuanya 4x pangkat 3 kalian bagi dengan x pangkat 3, karena kita harus membaginya semua dengan pangkat 3 ya, pangkat 3. Kemudian 3x nya juga seperti itu ya, dibagi dengan x pangkat 3 dikurang 7 per x pangkat 3. Kalian tulis lagi kembali ya kan, seperti ini. Terus akhirnya hasilnya sama dengan tak hingga ya. Nah dari ibu hari ini cukup sekian saja. Dilatih lagi kembali, dipahami. Jika tidak paham silahkan bertanya ke ibu. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.